Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 bab 3 tentang keragaman sebagai sunatullah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang keragaman sebagai sunatullah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal atau lita'arofu dengan benar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, amati gambar berikut. Pernahkah kalian menyaksikan pemandangan seperti tampak dalam gambar ini? Bisakah kalian seperti mereka? Hidup damai dan saling menghormati dengan siapapun, meski berbeda agama, berbeda suku dan bangsa. Keragaman suku, agama, dan bangsa adalah sunatullah untuk saling mengenal. Kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati dengan siapapun meskipun berbeda agama. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Indonesia adalah negeri yang majemuk dan beragam, terdiri dari aneka ragam agama, aneka ragam suku, dan aneka ragam bangsa, dengan berbagai jenis warna kulit dan kekhasan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, apa itu sunnatullah? Sunnatullah bisa diartikan yang pertama, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Sunnatullah bisa juga diartikan undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran. Atau sunnatullah juga bisa diartikan hukum alam atau kejadian dan sebagainya yang berjalan secara tetap dan otomatis. Keragaman merupakan sunnatullah ini karena keragaman sudah ditetapkan secara otomatis dan tidak mungkin ada yang dapat menyeragamkan semua makhluk hidup di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pertanyaannya, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya adalah agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis,
bekerja sama, serta saling mendukung. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Di Indonesia banyak sekali keragaman, baik agama maupun keragaman suku dan juga keragaman bangsa. Keragaman agama seperti terdapatnya beberapa agama, di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman suku di Indonesia di antaranya suku Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, Madura, dan lain sebagainya. Ada beberapa bangsa besar yang berada di Indonesia seperti Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Semoga dengan memahami keragaman merupakan sunnatullah ini, kita bisa lebih menghormati dan menghargai yang lain sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk tugas siswa berupa aktivitas kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai keragaman penduduk di Indonesia, seperti keragaman bangsa, suku, dan agama. Kemudian, hasil penelusuran informasi ditulis di kertas origami dengan warna yang berbeda. Kertas origami ditempel di kertas manila atau plano dengan tata letak yang menarik. Kemudian setiap kelompok memajang kertas manila di dinding kelas. Setiap kelompok saling mengunjungi galeri kelompok lain. Anak-anakku yang soleh dan solehah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari ini bernilai ibadah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.